Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah menyesuaikan. Jadi ma'rifatul zaman sangat penting. Tanpa kita mengenal zaman di mana kita hidup, bisa-bisa kita salah reaksi, salah sikap, ya, salah perilaku. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Atau dalam bahasa baratnya, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini. Sebab di babak ini Allah Ta'ala menguji kita sebagai satu umat dengan posisi sedang kalah. Kita lagi kalah sekarang. Sebaliknya, Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, dan Yahudi, Nasara, ya, Allah izinkan memimpin dunia ini. Makanya saya sering mengingatkan, tolong bedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Bisa saja Allah mengizinkan orang kafir memimpin dunia. Allah ridha? Jelas tidak. Allah hanya ridha dengan kepemimpinan satu orang beriman dan dua orang beriman yang menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hanya itu yang Allah ridhai. Selain daripada itu Allah tidak ridho. Ya. Sekalipun kaum beriman atau mengaku muslim yang memimpin, tapi kalau tidak menjunjung tinggi aturan hukum Allah, pada hakikatnya itu bukan kepemimpinan yang diridhai Allah juga. Karena apa? Karena apa gunanya kepemimpinan kalau kemudian tidak membesarkan Allah Ta'ala, tidak meninggikan kalimatullah yang mulia Ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat hadir mendoakan Allah untuk kita yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaat beliau di hari berbangkit nanti, termasuk menerima air dari telaganya, air yang sangat jernih yang menghilangkan dahaga tengah teriknya Yaumul Mahsyar. Saudaraku rahimakumullah, kajian akhir zaman hari ini mengambil tema sistem Islam versus sistem Dajjal. Sebelumnya kita sudah melihat betapa pentingnya seorang muslim ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dia jalani. Sebab dengan kita memahami kondisi yang sedang kita jalani, maka kita bisa bersikap sesuai dengan kondisi itu. Sebagaimana seorang manusia, pribadi, individu, seandainya dia tahu dirinya sedang sehat, tentu berbeda dengan kalau dia tahu dirinya sedang sakit, kan? Kalau dia sedang sehat, tentunya dia harus syukuri sehatnya itu dengan banyak beramal, beribadah, ya, beraktivitas, mumpung lagi sehat. Tapi ketika dia tahu dia sedang sakit, tentu dia harus lebih banyak bersabar. Dia harus lebih banyak melakukan upaya-upaya pencegahan dirinya supaya tidak memburuk kesehatannya, supaya dia bisa recovery, supaya dia bisa sembuh, supaya dia tidak lebih jauh lagi mengalami penurunan kualitas tubuhnya, ya. Dan itu berakibat kepada mungkin dia harus menahan diri dari berbagai kegiatan, ya, namanya orang lagi sakit, kan begitu. Nah, begitu juga dengan ma'rifatus zaman. Kalau kita tahu zaman yang sedang kita jalani adalah zaman di mana umat Islam sedang berjaya, sedang digdaya, sedang memiliki keluangan untuk menjalankan berbagai syariat Allah Ta'ala, tentunya kita akan menjadi umat yang lebih banyak munawarah. Munawarah itu manuver untuk memperluas pemberlakuan syariat Allah Ta'ala. Makanya dalam sejarah Islam, ketika umat Islam sedang berjaya, berbagai futuhat terjadi, ya. Futuhat itu artinya pembukaan wilayah-wilayah baru agar hukum Allah, syariat Allah bisa lebih luas berlakunya di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa zaman yang sedang kita jalani adalah zaman di mana umat Islam sedang lemah, ya, kita sedang terpuruk, ya. Justru Allah sedang memberikan keleluasaan kaum kafir yang memiliki jiwa harbi kepada kita untuk boleh melakukan berbagai kesewenang-wenangan, ya, kezaliman mereka. Tentunya kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Kita harus menjadi umat yang bahasa hadisnya adalah lebih baik yang berbaring daripada yang duduk, lebih baik yang duduk daripada yang berdiri, lebih baik yang berdiri daripada yang berjalan, lebih baik yang berjalan daripada yang berlari. Atau dengan kata lain,
Nabi menyuruh kita kalau hidup ditakdirkan di dalam era penuh fitnah, kita harus lebih banyak low profile. Low profile itu artinya apa? Apa low profile? Ya low profile itu artinya tiarap, lebih banyak tiarap gitu. Karena memang orang yang tiarap lebih sulit ditembak daripada orang yang duduk, daripada orang yang berdiri, apalagi berdiri jalan-jalan lagi, apalagi lari-lari lagi warawiri ke sana kemari, ya kan? Tentu jadi sasaran tembak, ya. Makanya kita harus menyesuaikan. Jadi ma'rifatus zaman sangat penting. Tanpa kita mengenal zaman di mana kita hidup, bisa-bisa kita salah reaksi, salah sikap, ya, salah perilaku, ya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia, ya, atau dalam bahasa baratnya, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini. Sebab di babak ini Allah Ta'ala menguji kita sebagai satu umat dengan posisi sedang kalah. Kita ini lagi kalah sekarang. Sebaliknya, Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, Al-Yahud dan Nasara, ya, Allah izinkan memimpin dunia ini. Makanya saya sering mengingatkan, tolong bedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Bisa saja Allah mengizinkan orang kafir memimpin dunia. Allah ridha? Jelas tidak. Allah hanya ridha dengan kepemimpinan satu orang beriman dan dua orang beriman yang menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya itu yang Allah ridhai. Selain daripada itu Allah tidak ridha. Ya. Sekalipun kaum beriman atau mengaku muslim yang memimpin, tapi kalau tidak menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah, pada hakikatnya itu bukan kepemimpinan yang diridhai Allah juga. Karena apa? Karena apa gunanya kepemimpinan kalau kemudian tidak membesarkan Allah Ta'ala, tidak meninggikan kalimatullah hiyal ulia, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, keadaan yang kita alami sekarang ini sudah diberitahu Nabi 15 abad yang lalu akan terjadi, yaitu dalam hadis lubang biawak yang sudah sering kita dengar ini. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan lagi bahwa ini hadis sedang menjadi kenyataan hidup kita sekarang. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, tata cara hidup, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, atau pelan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih terus saja ikut. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud mereka yang bakal diikuti umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Jujur, kalau kita perhatikan hadis ini, sewaktu Nabi menyampaikannya di hadapan para sahabat, ya para sahabat tercengang, heran, bingung, begitu. Bukan karena ragu sama Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Cuman yang bikin mereka heran, bingung, tercengang adalah kok bisa ya? Kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi sama Nasrani? Suatu umat yang setiap hari diperintahkan Allah sholat 5 waktu, yang kalau dia nggak pergi safar, yang berarti nggak kosor sholatnya, jumlah rakaatnya 17 kan? 17 kan 5 kali, ya, 2, 4, 4, 3, 4, 17 kan? 17 rakaat. Yang berarti 17 kali baca surat Al-Fatihah. Yang berarti 17 kali minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-shalihin. Para nabi, para orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, dibunuh musuh-musuh Allah Ta'ala di medan perang fisabilillah maupun cara-cara lainnya, dan orang-orang soleh. Dan kita nggak cuma minta itu, kita nggak cuma minta dikasih tahu sama Allah yang ini loh jalannya, gitu. Enggak. Tapi kita minta sama Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan.
Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau murkai, yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Yahudi. Siapa yang disesatkan? An-Nasara, Nasrani. Bayangkan, 17 kali kita minta jangan ikut Yahudi Nasrani, justru Allah sedang menguji kita dengan kita dipimpin sekarang sama Yahudi Nasrani. Makanya saya bilang ini ujian terbesar umat Islam hari ini. Makanya kalau kita nggak ngerti hal ini, ya, kita akan seperti kebanyakan umat Islam lainnya yang hari ini apa kata Yahudi ikut aja, apa kata Nasrani ikut aja, gitu. 3M deh, gitu. Kalau bisa 17M. Ya. Nah, jadi kita harus jadi umat yang biar bagaimanapun realitanya Yahudi Nasrani memimpin dunia, tapi kita tetap harus berprinsip la ilaha illallah. Lan narka abadan lan narka. Sekali-kali kita tidak akan tunduk, sekali-kali kita tidak akan tunduk. Ya, karena apa? Teken kontrak kita bukan sama mereka, teken kontrak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji kita dengan Allah Ta'ala sangat jelas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini sesuatu yang para sahabat nggak bisa membayangkan. Dulu mereka tidak bisa membayangkan dan karenanya mereka heran, tercengang, bingung kok bisa begitu. Ya, tapi sekarang kita merasakan betapa banyaknya saudara-saudara kita yang mengaku muslim, namun mereka dengan sangat ringannya ngekor aja terus, ngikut aja terus sama Yahudi Nasrani. Padahal sudah kelihatan tuh masyarakat barat tuh mulai masuk lubang biawak gitu, masih diikutin juga. Nah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam. Kemudian Allah serahkan kepada pihak barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ya. Dan jangan salah ya, Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam setelah umat Islam memimpin dunia berapa lama? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun? Tidak, ribuan tahun. Kita ini mimpin umat manusia itu ribuan tahun. Dari tahun 0 Hijriah ya, pindah dari Mekah ke Madinah. Sejak saat itu kan umat makin menguat tuh, sampai tahun 1342 Hijriah. Bayangkan 13 abad setengah, ya, 13,5 abad kita mimpin dunia. Sementara Al-Yahud wan Nasara ini baru memimpin sejak 1342 sampai sekarang 1442 Hijriah. Persis 100 tahun kalau pakai hitungan kalender Hijriah sekarang. Kalau pakai hitungan kalender Masehi nantilah 2024 baru masuk 100 tahun. Tapi dalam tempo yang begitu singkat 100 tahun ya, dibandingkan kita mimpin ribuan tahun ya, dalam 100 tahun ini kerusakan yang ditimbulkan sudah dahsyat sekali. Sudah dahsyat sekali. Tipuan-tipuan, rekayasa, ya, konspirasi yang mereka jalankan itu sudah banyak sekali. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun mereka yang kalian ikuti sudah kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih aja ikut. Makanya kita sangat prihatin ya, kok bisa-bisanya umat Islam yang sudah ditanamkan nilai-nilai mendasar tentang pentingnya husnuzon sesama muslim, sangka baik pada sesama muslim, kok sekarang jadi doyan suuzon gitu. Kayak kemarin ini ada yang nelpon saya, Ustaz, saya kemarin di swab ternyata saya positif COVID. Kayaknya sih Ustaz, beberapa hari yang lalu saya ngumpul arisan keluarga, kayaknya saya kena aja. Saya bilang, stop, jangan teruskan pembicaraan Anda. Yang namanya tracing, yang namanya tracking, yang namanya menelusuri kita kena dari mana, itu namanya lembaga suuzon. Nggak ada ceritanya orang muslim perlu ngecek-ngecek dia sakitnya dari siapa. Nggak ada ceritanya itu. Kita harus kembali pada fondasi keyakinan kita bahwasanya sakit dan sembuh, hidup dan mati di tangan siapa? Kita nggak nantangin, kita sadar virus ini ada. Kita sadar kita bisa sakit, kita sadar kita bisa ketularan, kita sadar bahkan bisa mati. Tapi yang penting, kalau misalnya pun Allah takdirkan kita harus diuji dengan penyakit ini, ya kan? Ngapain juga ngabis-ngabisin energi untuk suuzon dengan cara menelusuri, gitu. Nanti lebih parah lagi apa? Lapor lagi sama puskesmas tuh, gua kena dia, tolong diperiksa tuh orang-orang itu. Nah, alhamdulillah. Udahlah bisnis mereka yang untung, ya kan? Bisnis jualan tes, ya kan? Iya. Ditambah lagi dengan kemudian kita
Jadi rusak hubungannya sama saudara-saudara kita yang pada dasarnya belum kita tahu apa betul mereka yang ngulari, ya kan? Nah ini kan mengerikan sekali. Ini budaya siapa? Ya budaya Yahudi. Tracing, tracking budaya Yahudi, budaya mereka, Pak. Bukan budaya kita. Kalau budaya kita mah ya sudah lah. Orang Nabi kalau mengunjungin sahabat bilangnya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Ini pembersih dosa insyaallah. Kan begitu. Nah, itu fondasi, Pak. Jadi tolong fondasi-fondasi keimanan kita ini jangan mau digoyang, Pak, oleh sesuatu yang atas nama sains, teknologi gitu, ya kan? Jangan. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, kita ngomong begini bukan berarti kita sok-sokan gitu, bukan sok berani, tidak. Kita sadar virus itu ada. Cuman tolong dong, emangnya selama ini yang ada cuma virus COVID. Dan virus kan macam-macam ada. Sekeliling kita nih virus ada. Makanya saya tuh senang belakangan ini pergi ke tukang cukur saya yang orang kampung itu, ya kan? Karena dia ngomong ini, kemarin nih saya baru cukur nih, dia ngomong, Pak Ustadz, saya tuh heran nih. Sekarang orang-orang kota yang kebanyakan sekolahnya tinggi-tinggi itu S1, S2, kok jadi pada goblok ya? Saya bilang maksudnya gimana Pak Edi? Gitu kan? Iya, saya nggak ngerti kok mereka tuh apa ya? Kemarin nih ada pelanggan saya datang, dia bilang Pak Edi buka terus nih toko cukurnya. Lah iya, emang apa? Pak Edi ngerawan loh, ketemu aneh ke orang katanya gitu. Maksudnya? Lah iya kan bisa ketularan gitu. Terus kata Pak Edinya, lah kalau saya berhenti saya tutup, terus anak bini saya siapa yang ngasih makan? Gitu ya kan? Terus Pak Edinya balik nanya, emangnya tuh para dokter tenaga kesehatan nggak pada khawatir ketularan gitu? Terus kata si pelanggan ini, ya itu emang udah nasib katanya. Ya sama, saya juga udah nasib. Jadi dia bingung, nih pelanggannya orang kota gitu kan, pendidikan tinggi gitu, tapi kok goblok gitu loh. Nah dia yang orang kampung gitu kan, mikirnya sederhana aja. Dan itu pikiran iman, Pak, itu pikiran tauhid, Pak. Harus begitu kita berpikirnya, ya. Siapa sih yang mau sakit? Kan gak ada yang mau sakit, gitu. Kayak tadi saya kuliah subuh ada yang nanya, Ustadz, bukankah kalau kita teledor membiarkan kita ketularan itu zolim? Bukankah kalau kita kemudian deket-deket sama orang yang nularin itu kita zolim? Kan? Ya saya balas lagi, saya bilang, saya pakai jurusnya Pak Edi lagi, gitu. Saya ingetin lagi. Ternyata belakangan saya baru tahu yang nanya tuh profesor, Pak. Gitu, ya kan? Ternyata profesor goblok banyak juga sekarang. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita udah lihat mereka masuk lubang biawak, ngapain juga kita masih ikut aja terus, ya kan? Pakai budaya mereka, pakai bahasa mereka pula gitu, ya kan? Ngapain? Gitu. Kita punya bahasa sendiri. Ya, bahasa kita apa? Bahasa kita Nabi bilang, jangan biarkan ada celah di antara kalian yang sholat karena itu jadi tempatnya syaitan. Itu bahasa kita, Pak. Itu bahasa iman. Ya udah yakin aja. Jangan ngundang setan. Ini malah dikasih kehormatan, dikasih tanda di sini setan beradanya gitu. Ya kan? Gimana kita mau sholat yang benar? Makanya sampai Nabi nanya kan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian tidak bersaf berbaris seperti para malaikat berbaris di hadapan Allah Ta'ala? Para sahabat nggak pernah lihat malaikat. Mereka balik nanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf berbaris di depan Allah? Kata Nabi, mereka mendahulukan saf Allah dan mereka rapat satu sama lain. Berarti Nabi bangga kalau umat Islam sholatnya mirip kayak para malaikat. Kalau itu kebanggaan Nabi, mestinya itu jadi kebanggaan kita juga. Dan kalau itu sudah jadi kebanggaan kita harus tersinggung kalau ada pihak yang berusaha ngacak-ngacak itu, merubah-rubah itu, ya nggak? Gitu. Itu kan logika iman, Pak. Tapi bisa digoyang, Pak, hanya dengan ancaman bahwa ini ada virus yang nggak kelihatan, wow, begitu terus, ya kan? Padahal sampai hari ini belum ada tuh klaster masjid, alhamdulillah. Nggak ada klaster masjid, nggak ada. Karena masjid tempat paling bersih di muka bumi. Orang pergi ke masjid masih boleh pakai sepatu, pakai sendal, ke masjid coba-coba. Nggak boleh kan? Ini tempat paling bersih. Kalaupun ada pengurus masjid, jamaah masjid kena COVID, ya kan? Ya kita berhusnuzon dikenain sono, enggak di sini, bukan di masjid. Karena masjid kumpulan orang yang niatnya lillahi ta'ala, mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menggariskan aturan main beribadah yang ujung-ujungnya menimbulkan bencana. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Itu harus menjadi fondasi keimanan orang beriman. Nah, jadi kita nggak ikut-ikutan deh, mereka masuk lubang biawak urusan mereka, ya kan? Kita nggak mau masuk lubang biawak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian yang kedua, masyarakat Yahudi Nasrani ini memiliki karakter ya seperti bangsa Rom, bangsa Romawi. Sebab Romawi klasik dahulu dengan Romawi modern pada dasarnya sama. Apa itu karakter mereka? Berideologi materialisme dan cinta dunia, melalaikan, melupakan alam akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat bangsa Rom, bangsa Romawi ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rom, bangsa Romawi, hanya mengetahui, memahami, mengerti, mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Itulah bangsa Rom masa lalu dan bangsa Rom zaman sekarang, sama saja. Gitu. Anda tahu nggak bahwa sekarang dengan kecanggihan teknologi, ya, apalagi dengan munculnya AI, artificial intelligence, ya, dengan munculnya gagasan transhuman. Anda pernah dengar nggak istilah transhuman? Jadi Anda buka deh, apa namanya, Wikipedia, cari kata transhuman. Ternyata transhuman itu gagasan ingin menghadirkan manusia yang pasca manusia, post-human istilahnya. Yang artinya apa? Manusia super. Jadi manusia yang kemampuannya itu lebih dari rata-rata manusia. Caranya gimana? Caranya manusia itu ditempelkan dengan teknologi canggih. Dengan cara nanti ada chip masuk ke dalam kepalanya. Dan chipnya bertingkat-tingkat. Ada chip yang level pertama sekedar untuk memerintahkan kalau dia masuk rumah, on, nyala lampunya. Gitu. Dia naik mobil, dia nyebut alamat, set, bergerak mobilnya sesuai dengan perintahnya itu. Ada chip yang level kedua yang fungsinya untuk browsing di internet. Dia nggak perlu bawa gini lagi, karena badannya sudah jadi gadget. Ya. Terus nanti ada yang chipnya menjadi penghubung dia dengan Google, sehingga kecerdasan dia itu dibantu lagi dengan Google. Gitu. Ya, dia mau nanya sesuatu, ya dia nggak cukup mengandalkan memori otak dia yang terbatas, tetapi juga bisa buka Google. Ngeri, Pak. Ngeri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang percaya dengan teknologi seperti ini lama-kelamaan menganggap mereka bisa mewujudkan yang namanya immortalitas. Tahu immortalitas? Keabadian. Jadi nggak ada ceritanya orang mati. Kalaupun mati, dia hanya berpisah dengan tubuhnya saja, karena tubuhnya udah selesai, expire gitu. Nanti dia bisa pindah ke tubuh lain gitu, dengan cara entah apa istilahnya gitu, rohnya, spiritnya atau apa gitu ya, itu dipindahin, masukin dulu ke dalam digital realm, ya, alam digital gitu, ya kan. Terus nanti cari tubuh orang lain gitu yang mau kerjasama gitu. Nanti dia masuk ke tubuh itu. Pokoknya edan ya, Pak. Ngeri dah gitu. Tapi mereka ini sekali gitu, semangat sekali mau mengarah ke situ, Pak. Ya, kayak Elon Musk. Tahu Elon Musk ya? Salah seorang orang kaya raya dunia yang dia tuh doyan banget eksperimen teknologi canggih, ya kan. Dia sudah mulai ngomong kan bahwa dunia ini nggak cukup resourcesnya, sumber dayanya untuk seluruh populasi planet bumi. Maka kita harus perluas wawasan kita untuk membayangkan nanti kita bikin koloni di bulan, koloni di Mars, koloni di planet anu gitu. Gitu. Dan dia udah punya target tahun 2021 ini akan dikirim apa namanya pesawat-pesawat ke sana, tapi belum bawa orang, masih bawa ini apa namanya robot gitu untuk mempelajari situasi di sana. Tapi ujung-ujungnya adalah karena keyakinannya bahwa sekedar di dunia saja nggak cukup. Ya. Jadi kalau dia berpikirnya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini orang-orang yang nggak ada keyakinannya pada akhirat. Dia kira dunia tuh is everything, udah segala-galanya dunia itu. Dan luar biasa mereka ngerti soal dunia, sangat luar biasa ya. Tentang yang zohir-zohir, yang lahir-lahir, yang material tentang dunia itu luar biasa, Pak. Tapi kalau soal akhirat mereka nggak paham, bahkan nggak yakin, nggak mengimani.
Makanya seorang Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan panglima angkatan bersenjata Persia, Rustum. Dia itu ketika datang ke Rustum nanya, "Hai Arab, pesan apa yang kau bawa dari bangsamu?" Terus dia bilang, "Ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatir rabbil ibad." Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba. Terus yang kedua kata dia, "Ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah." Kami ini umat yang diutus Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Orang itu kalau hidup cuma pahamnya dunia saja itu sempit pada dasarnya. Makanya rasanya pingin rebutan aja gitu, dengan rebutan keserakahan atas dunia ini. Tapi coba kalau kita ngerti ada akhirat dan kita imani dan kita justru berjuang keras untuk kebahagiaan di akhirat nanti, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hati kita lapang, kita luas, gitu. Wawasan kita luas, kita nggak sempit, ya kan? Nggak ngelihat orang zolim melakukan kezoliman itu masuk, wah gitu ya. Benar kita harus geram, benar kita harus punya gairah, ya kan? Tapi nggak perlu lah sampai membuat kita makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, gitu, ya kan? Karena apa? Nggak bisa kita rubah, memang belum jadwalnya. Gitu, ya. Nah, tapi yang penting kita sadar bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berlomba-lomba menuju akhirat, bukan menuju dunia ini. Makanya sampai Allah bilang dalam surat Ali Imran 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, berlombalah kalian, ya, untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas apa? Seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bahkan kalau antum bayangkan antum dapat rumah di surga nanti, mudah-mudahan gitu, seluas langit dan bumi, ya kan, mungkin anda bingung gitu kan, bertetangganya gimana kita, gitu. Tapi nggak usah khawatir karena di sana tuh semua serba kita punya keinginan langsung hadir, gitu. Orang sampai kata Nabi, seorang penghuni surga begitu ngeliat burung terbang dia bilang, "Oh, saya pengen makan tuh," gitu ya. Tiba-tiba udah tersaji di depan dia, udah broil gitu, udah jadi, gitu, ya kan. Makanya sampai ada badui-badui yang bilang, "Ya Rasulullah, nanti kalau aku sudah masuk surga, bolehkah aku tetap bercocok tanam? Karena aku senang bercocok tanam." Kata Nabi, "Nanti di surga nggak ada yang bercocok tanam, gitu. Semua udah hasilnya jadi, gitu kan. Tapi aku suka bercocok tanam," katanya gitu. Ya udahlah, untuk kamu mungkin nanti khusus lah, bolehlah bercocok tanam. Karena di surga itu orang tuh nggak perlu capek lagi, gitu. Ya. Padahal orang ini memang hobinya bercocok tanam, dia nggak merasa capek. Kalau kita yang nggak biasa bercocok tanam, capek bercocok tanam, ya kan? Tapi orang model begitu suruh ceramah bingung dia, diam dia. Nah, jadi saudara rahimahullah, ini yang mimpin dunia nih, yang kayak gini, yang cuma ngerti dunia, ya, melalaikan akhirat. Ini yang mimpin dunia. Maka wajar kan, dunia jadi kacau sekarang. Nah, ditambah lagi hadis Nabi menegaskan bahwa secara periode kita sekarang ini dalam periode yang memang paling jelek. Sebutannya saja paling jelek, apalagi kenyataannya, realitanya. Jadi ini hadis ringkasan sejarah umat Islam, di mana Nabi SAW meringkas awal mula dakwah ini dilancarkan Nabi Muhammad SAW sampai umat Islam berakhir nanti. Ternyata ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang akan dilalui oleh umat Islam. Dan kita sudah melewati babak demi babak, periode demi periode, dan qadarullah kita sekarang berada di periode keempat, ya. Periode yang kata Nabi Muhammad SAW adalah periode mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi uniknya hadis ini adalah setiap babak, setiap periode disebut oleh Nabi dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Nah, babak kita sekarang ini namanya sistem kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Makanya kalau kita jujur Pak, ngelihat situasi kondisi dunia sekarang ini, kita akan sadar kenapa kok setiap diganti sekalipun pemimpinnya ya gitu-gitu aja gitu loh.
nggak pernah memuaskan. Karena Nabi sudah bilang ini era pagelaran mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi yang salah siapa? Yang salah kita berharap akan muncul pemimpin yang baik, gitu loh, ya kan? Kecuali kalau pemimpin yang semestinya muncul. Makanya jangan ngarang-ngarang pemimpin, gitu loh. Jangan gadang-gadang pemimpin, kita nggak tahu, nggak ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya. Kalau istilah saya, Al-Mahdi itu the certified leader. Dia pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, jelas gitu loh. Di era dimana semua pemimpin itu mulkan jabriyatan. Nah, maka selagi dia belum muncul, ya sadar aja bahwa ini babak dimana kita babak belum. Welcome to reality, selamat datang pada realitas. Percuma ngegadang-gadang sini, gadang-gadang ujung-ujungnya kecewa juga, ternyata bukan macan, kucing, meong. Capek deh. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Ya karena memang eranya, ini lagi eranya, gitu loh. Makanya sekali lagi saya bilang yang salah siapa? Ya kita berharap. Gitu. Salahnya berharap. Ya, mestinya udah menyadari gitu loh. Ya, nggak usah ikut-ikutan mainan begituan. Yang mainan begituan ujung akhirnya adalah sakit hati. Gitu, ya kan? Dan herannya udah sakit hati nggak kapok-kapok. Gitu. Masih, kayaknya gini mantap banget. Buktinya dia udah dapat juara ini, dapat hadiah ini dari dunia internasional. Malah kita harus curiga, oh hebat ya dunia internasional bisa tahu gitu, dia hebat dikasih gelar ini, hadiah ini, juara ini. Hati-hati, ya kan? Ya kan, hati-hati. Masih ada kan yang mau ngarep lagi gitu kan? Kasihan dia loh. Nah, jadi saudara rahimahumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem iman tauhid tersebut runtuh. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pertama kali meletakkan fondasi sistem iman tauhid itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Makanya Madinah itu disebut Darul Hijrah, negeri berpindahnya kaum mukminin dari Darul Harb menuju Darul Hijrah, dari negeri berperang ke negeri sedang berhijrah, ya kan? Nah, kemudian di Madinah itu Nabi dan para sahabat hari demi hari makin kokoh posisinya, ya, karena memang Allah jadikan itu Darul Hijrah. Itulah tempat di mana Nabi dan para sahabat diizinkan untuk bereksperimen, menjalankan exercise, menjalankan satu demi satu penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya dalam tempo 10 tahun dari kota Madinah itu, ya, yang asalnya disebut Madinatul Rasul, kotanya Rasul, akhirnya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah dari situ bercahaya, semua cahaya bersinar, ya. Maka 10 tahun saja Jazirah Arab yang tenggelam dalam zulumatil jahiliyah berubah menjadi hidup dalam nurul Islam, dalam cahaya al-Islam, ya, hanya dalam 10 tahun, Masya Allah. Makanya Michael Hart, orang kafir barat, ahli sejarah, ketika merumuskan siapa 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia ini, dia nggak bisa pungkiri yang paling berpengaruh adalah number one Muhammad ibnu Abdullah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu alasan dia karena sosok Muhammad bin Abdullah ini adalah sosok yang lengkap. Dia bukan saja seorang pemimpin spiritual, tapi juga dia pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Gitu. Dan dia telah berhasil mengubah suatu keadaan masyarakat yang tadinya terbelakang, yang tadinya bodoh, yang tadinya zalim, yang tadinya penuh kemungkaran, ya kan, penuh dengan kebejatan, ya kan, menjadi masyarakat yang penuh dengan peradaban. Ya, itu diakui sama seorang kafir, ahli sejarah. Asalkan objektif, pasti semua akan sepakat. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak Nabi mendirikan sistem iman tauhid di kota Madinah, ya kan, terus Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin memperluas wilayah itu, yang Jazirah Arab, terus masuk ke wilayah Persia, masuk ke Rum, ya kan, dan seterusnya, akhirnya sampai ke negeri kita Indonesia yang sangat jauh ini. Masya Allah, baru 1340 tahun sesudah itulah sistem tersebut runtuh. Ya. Peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Semenjak saat itu kaum kafir kembali leluasa menebar berbagai
ya tipu daya mereka, makar-makar mereka. Ya. Leluasa. Sebelumnya mereka juga jalankan makar, tetapi leluasanya ketika sudah jebol, sudah sistem iman tauhid ini resmi dinyatakan berakhir. 3 Maret 1924, 27 Rajab 1342 Hijriah. Ya, pada dasarnya kita belum 100 tahun nih. Nanti Rajab tanggal 27 nih, bentar lagi. Ya, kira-kira berapa? 20 hari lagi, 26 hari lagi kali ya. Ya, sekarang tanggal 1 ya, tanggal 2. Tanggal 2 ya, 24, 25 hari lagi lah. Persis itu 100 tahun semenjak bentuknya ya Kesultanan Utsmani Turki yang merupakan sistem iman tauhid yang terakhir. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bayangkan 1342 tahun sistem iman tauhid berdiri, umat Islam berjaya, ya kan? Berarti 1342 tahun, Pak, kita umat Islam ini memimpin. Makanya jangan punya mentalitas yang tempe gitu loh. Kita harus punya mentalitas yang izzah. Membaca sejarah itu kita harus dengan izzah, perasaan bahwa umat ini Masya Allah diizinkan Allah memimpin dunia bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tapi ribuan tahun ya. Masya Allah ya. Dahsyat sekali. Nah, baru setelah tahun 1342 runtuh ya kan, kita nyebrangin garis merah ini. Garis merah ini kan garis batas nih. Kapan kita berada di atas garis merah kita sedang berjaya, kapan kita di bawah garis merah kita sedang terpuruk ya. Nah, kita baru menyeberangi garis merah itu tahun 1342, persis 100 tahun yang lalu, dan sejak saat itu umat Islam kalah. Kita kalah. Kita jadi pengekor. Kita bukan menjadi pemimpin. Dan akhirnya kaum kafir yang dikasih leluasa sama Allah memimpin dunia ini. Ya. Maka sistem yang mereka kembangkan kira-kira meneruskan sistem iman tauhid atau tidak? Ya, tidak mungkin. Gimana mungkin kumpulan orang kafir mimpin dunia masih mau menjalankan sistem iman tauhid? Ya nggak mungkin. Beriman kagak, bertauhid kagak. Yang ada adalah mereka pasti memperkenalkan sistem kafir syirik, pasti itu ya, pasti. Karena dalam kaidah bahasa Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa gimana mau ngasih apa-apa? Nggak bisa kan? Orang nggak punya iman, nggak punya tauhid, gimana mau nerusin ngasih iman, ngasih tauhid? Nggak mungkin. Yang dia punya itulah yang dia kasih. Yang dia punya apa? Kekufuran. Yang dia punya apa? Kesyirikan. Ya pasti itu yang mereka bagi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarahnya umat Islam telah mengalami 2,5 periode kejayaan. Ya, jadi ini 1 periode kejayaan, 1 periode kejayaan, ini setengah periode. Jadi 2,5 ya. 1, ini setengah. Ya, 2,5 periode kejayaan di masa lalu. Dan hanya 1,5 periode kekalahan. 1,5 periode, 1 ini lengkap nih babak keempat kita sekarang ini, plus setengah waktu Nabi memimpin di Mekah. Waktu Nabi memimpin di Mekah, kan yang menjadi pemimpin masyarakatnya bukan orang beriman. Yang jadi pemimpin masyarakatnya orang mana? Orang musyrik, Quraisy. Ya. Berarti Nabi dan para sahabat di Mekah itu berada di bawah garis merah. Umat Islam lemah selama 13 tahun Qamariyah. Yang berarti apa? Kondisi kita sekarang di bawah garis merah ini mirip seperti kondisi Nabi dan para sahabat di bawah garis merah ketika masih di Mekah. Makanya sikap kita harus banyak ngambil pelajaran dari era Mekah. Yang mana di era Mekah itu setiap hari para sahabat itu mengalami marginalisasi, kriminalisasi, persekusi, penganiayaan, penzoliman, pembantaian, pengusiran dari rumah, bahkan pembunuhan ya. Setiap hari. Nah, sama kita juga begitu sekarang kan? Nah, makanya saya ingatkan diri saya dan kita bersama, marilah kita banyak mengambil nilai-nilai dari Mekah. Dan ketika di Mekah, adakah di antara para sahabat disuruh sama Nabi untuk mengambil posisi-posisi penting supaya mimpin masyarakat di Mekah? Ada nggak? Ada nggak? Sahabat misalnya disuruh untuk masuk ke Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kumpulan para pemuka Quraisy, tempat mereka ngobrol, ngomongin bagaimana menata masyarakat Mekah, masyarakat Arab. Ada nggak sahabat susupin situ? Nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena mereka ngumpul situ dengan fondasi kekufuran, kesyirikan, sedangkan sahabat datang dengan iman, ya nggak ketemu, nggak connect. Ya, yang ada adalah Nabi dan para sahabat itu sibuk ngapain? Mengokohkan iman tauhid 1 dan menjalankan dakwah 2. Itu saja.
Jadi bagaimana caranya iman tauhidnya tetap terpelihara sekalipun digempur terus ya kan, dizolimi apa segala macam, tapi iman tauhidnya tetap terpelihara. Nggak ada cerita kompromi dengan kemusyrikan kaum musyrikin Quraisy. Ya, sekalipun harus dianiaya, dizolimi dan sebagainya. Dan di samping itu mereka berdakwah. Gimana caranya merebut hati dan pikiran orang-orang musyrikin Quraisy agar nyebrang, pindah dari syirik ke tauhid. Dan ternyata bisa, ya, dalam kondisi lemah begitu ada saja gitu sahabat-sahabat yang sukses berdakwah, ngajak orang-orang mantan musyrik menjadi muwahhid, ada saja. Gitu. Nah itu juga yang harus menjadi tugas kita sekarang, ya kan? Jangan sibuk mikirin dapat posisi ini, dapat posisi ini, capek deh, gitu. Nggak bakal, nggak ada gunanya, gitu. Nanti ujung-ujungnya di posisi itu kita ngelihat pengkhianat baru lagi, sakit hati kita. Nah jadi saudara-saudara, dan masih ada satu periode kejayaan lagi yang kita akan jelang, yaitu babak kelima. Kita akan berjaya melewati garis merah ini. Ya. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau berdasarkan tanda-tanda yang kita baca, sepertinya jadwal peralihan itu sudah makin dekat. Cuman harus disadari, kalau dia makin dekat, ya, peralihan babak keempat ke babak kelima, berarti kita harus makin siap menghadapi kaedah yang disebutkan dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Artinya tidak mungkin kita beralih dari era penuh kezaliman sekarang menuju era penuh keadilan nanti, kecuali kita harus melewati sebuah transisi, ya, peralihan yang pastinya banyak kesusahannya. Tapi bersama kesusahan-kesusahan itu akan ada kemudahan. Makanya saya sering mengatakan kalau dengar kabar seorang sahabat meninggal, apalagi dai gitu kan, Allah lebih sayang sama dia daripada keluarganya sendiri. Allah tidak ingin dia mengalami fitnah-fitnah yang makin dahsyat nantinya. Pertanyaannya, kita sanggup nggak ngadepin fitnah yang bakal makin berat ini? Sampai nggak umur kita kepada jadwal kita harus membaiat, berhijrah, membaiat Al-Mahdi? Sampai nggak umur kita ke situ? Dan kalaupun sampai umur kita ke situ, dimudahkan Allah tidak kita? Izinkan Allah tidak kita? Atau jangan-jangan kita tetap aja termasuk yang nantinya nuduh-nuduh Al-Mahdi teroris? Na'udzubillah. Ya. Karena sekarang kan banyak orang Dajjal aja belum keluar, ya kan, yang lain-lain udah dianggap sebagai orang hebat nih, padahal Dujjal, Dajjal kecil. Iya kan? Gitu. Kalau orang dengan Dajjal kecil ini aja udah kagum gitu kan, apalagi sama Dajjal nanti pasti kagum banget. Ya. Makanya kita dari sekarang harus tahu ini Dujjal bukan nih, gitu. Ya kan? Jangan kita kagum-kagum katanya Dujjal. Masih mending kalau akhirnya sadar tuh Dujjal gitu. Yang repot kalau nggak sadar, terus ini ditempel tuh Dujjal. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, peralihan ini adalah sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang disebut dengan istilah sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, ya. Ayatnya surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi janganlah kita karena merasa diri ini orang beriman, karena merasa diri ini dirahmati Allah Ta'ala, lalu menuntut kepada Allah di dunia ini harus menang terus. Nggak ada ceritanya, Pak. Nggak ada ceritanya kaum beriman itu pasti menang terus, nggak ada. Ya, rumusnya adalah semua sifatnya giliran. Ya, ada gilirannya orang beriman berjaya, ada gilirannya orang kafir berjaya. Ya, itu tabiat dunia. Dunia beda dengan akhirat. Kalau di akhirat orang yang berjaya terus, orang yang senang terus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi orang yang sengsara terus, menderita terus. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau di dunia kita dikasih icip-icip, memang icip-icip menang, icip-icip kalah gitu, ya kan? Supaya apa? Supaya kita cerdas memilih mana yang kita mau pilih, supaya nanti di akhirat kita dapat yang aslinya. Gitu. Ya nggak apa-apalah. Icip-icip kesulitan di dunia ini, masih di dunia. Nanti nggak kesulitan di akhirat. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah di dunia, nggak icip-icip kemenangan, kejayaan. Yang penting kejayaan di akhirat nanti.
Nah, jadi sunnatut tadawul ini sudah 2 kali kita alami. Tinggal 1 lagi yang kita belum alami. Kita sudah mengalami sunnatut tadawul, sunnah pergiliran di titik hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ini sunnah pergilirannya, ya kan? Terus kita sudah mengalami sunnah pergiliran yang kedua, yaitu tahun 1342 Hijriah, yang tadinya kita berjaya ribuan tahun. Allah cabut kejayaan itu, Allah cabut kepemimpinan itu, dan Allah serahkan kepada kaum kafir, sehingga umat Islam yang kalah. Nah, tinggal 1 lagi sunnatul tadawul yang kita nantikan, yaitu peralihan kita dari babak keempat ke babak kelima. Kapan itu? Seperti yang saya katakan tadi, wallahu a'lam bissawab. Dan kita nggak perlu sibuk nyari-nyari kalkulator ngitung-ngitung kapan itu, nggak perlu, karena toh nggak ada yang tahu. Pada dasarnya itu semua rahasia Allah Ta'ala. Tugas kita adalah memastikan bahwa diri kita dan keluarga kita dipilih oleh Allah layak untuk bergabung dengan pasukan dipimpin oleh Amirul Mukminin di akhir zaman Al-Mahdi. Itu yang paling penting kita lakukan. Maka memantaskan diri menjadi jundullah, menjadi tentara Allah yang nantinya digabungkan dalam Hizbullah, itulah yang harus kita lakukan sekarang. Yang kemudian saya katakan, untuk Anda tahu ciri-cirinya seperti apa jundullah itu, pelajarilah surat Al-Maidah 54, 55, 56. 3 ayat tentang pergantian generasi, 3 ayat tentang karakteristik jundullah, tentara Allah. Yang kalau karakteristik ini sudah bisa kita penuhi dengan baik dan benar, dengan jujur, dengan konsisten, mudah-mudahan ketika jadwalnya tiba, Allah akan memudahkan kita untuk gabung dengan sang pemimpin yang kita nantikan itu. Karena al-arwahu junudun, roh-roh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris, yang mana yang saling kenal dipertemukan, mana yang saling mengingkari bakal dipisahkan. Jadi jangan cuma, oh kalau gitu kerja kita cuma nongkrong nungguin Al-Mahdi datang. Memang kalau nongkrong nungguin Al-Mahdi salah. Yang benar adalah sambil kita menanti, sambil kita menunjukkan kesungguhan kita layak bergabung dengan dia. Dan itu harus dipenuhi kriterianya, ya. Jangan cuma punya keinginan, angan-angan, tapi nggak ada upaya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun, dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Nama ini kita temukan dari kertas lembaran $1 Amerika Serikat. Ada lingkaran, ada tulisan The Great Seal. Seal itu artinya stempel, materai. Great itu agung atau mulia. Jadi stempel yang mulia atau materai yang mulia yang gambarnya piramida tunggal terpotong bagian atasnya. Terus di atas piramida tunggal itu ada segitiga. Yang segitiga itu cocok jadi pucuk piramida, tapi sengaja nggak ditempel. Seolah-olah yang mengatakan dia hadir tapi belum datang, belum landing, belum install. Di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya, mata sebelah. Sedangkan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis seolah-olah mengisyaratkan mata itu sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Ya. Terus mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin ini. Artinya apa? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, dunia. Yang berarti Novus Ordo Seclorum maknanya New World Order, tatanan dunia baru. Sebuah dunia di mana semua populasi planet bumi akan dimasukkan dalam kotak piramida tunggal ini, mengerucut pada pimpinannya, pucuk pimpinan piramida itu yang simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Ya. Sesuai hadis Nabi, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis lagi di atasnya, lagi-lagi bahasa Latin, Anuit Queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui, telah meridhoi berbagai upaya-upaya kami. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bangunan ini, NOS ini, Novus Ordo Seclorum, New World Order ini adalah sebuah persembahan untuk sang ilah, sang Rob, sang Tuhan mereka,
si Dajjal, ya kan? Yang berarti ini sebuah tatanan kehidupan yang seluruh fondasinya itu berfondasikan kekufuran Dajjal. Sehingga kita mengatakan bahwa New World Order, tatanan dunia baru ini, tiada lain adalah sistem Dajjal. Sistem Dajjal. Apa maksudnya sistem Dajjal? Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka yang bernama Dajjal. Dan perlu Anda ketahui, para orang-orang kafir dunia sekarang yang kelas-kelas atasnya, yang kaya raya, yang pemuka-pemuka negara-negara besar ya, mereka itu sudah mulai melansir gagasan yang mereka kasih nama The Great Reset. Tolong catat, Great itu artinya megah ya, Reset itu reset. Anda tahu reset kan? Kalau seandainya HP kita udah mulai macet kan, mesti di reset kan, set ulang. Nah jadi mereka ngumpul Pak di Davos di Swiss setiap tahun sekali. Tahun 2020 kemarin ketika Covid lagi rame-ramenya, bulan Juli mereka ngumpul di Davos nih, orang-orang kaya dunia, Yahudi ya kan, pemuka-pemuka berbagai negara. Terus mereka melontarkan gagasan namanya Great Reset. Dunia udah kacau secara ekonomi gara-gara Covid. Dunia udah kacau secara sosial gara-gara Covid, ya kan? Maka inilah saat yang tepat untuk melakukan Great Reset. Penataan ulang dunia ini besar-besaran. Nah, Great Reset itu apa? Ya intinya New World Order. One totalitarian global government. Pemerintahan global dunia yang totaliter. Tahu totaliter artinya apa? Totaliter itu artinya otoriter, ya kan? Jadi nanti nggak ada nih batas-batas negara, udah nggak ada. Semua dunia itu jadi satu, pemerintahnya satu Pak. Dan semua penduduk dunia harus taat sama titah perintah dari pemerintahan tunggal itu. Nah ini latihannya nih, 3M ini latihannya. Kalau 3M pada tunduk, ya kan? Nah, nanti bikin aturan-aturan berikutnya gampang. Makanya jangan main-main dengan ini nih, ya kan? Kalau saya mah niatnya cuma dua, pakai ini supaya kalau ada orang yang parno, kita tetap bisa ngobrol. Ya kan? Orang parno kan kalau lihat kita nggak pakai ini kan, udah jauh-jauh kan, gitu ya udah kita pakai aja demi bisa ngobrol. Karena tugas dai itu adalah ngobrol, ngajak orang ke jalan Allah. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kalau melihat tanda-tanda ada orang-orang yang nantinya narikin 250.000. Nah, kayak gini sih diwaspadai nih, ya kan? Nggak rela uang kita keluar untuk mereka, nggak rela. Mending ke negara mereka, bukan negara yang katanya ini sudah berlangsung, yang negara pribadi-pribadi, kantong-kantong pribadi. Nah, nah jadi saudaraku rahimakumullah, The Great Reset ini disebarluaskan sekarang Pak. Gagasan ini dahsyat sekali. Anda buka di internet. Salah satu slogannya The Great Reset ini adalah you will own nothing and you will live happily. And you will live happy and you will be happy. Anda tidak akan memiliki apa-apa, tapi Anda akan hidup senang. Wih, keren. Ya. Berarti paham apa ini? Paham komunis. Semua milik negara. Semua dijamin sama negara. Dengan bayarannya apa? Ketaatan penuh kepada negara. Gitu. Ya kan? Yang mau taat, udah dijamin. Yang nggak mau taat, dijamin juga. Dijamin nerakanya. Ini namanya sistem Dajjal. Kan sistem Dajjal berarti sebuah sistem yang karakternya kayak Dajjal. Nah, sedangkan Nabi jelaskan Dajjal itu karakternya gimana? Dajjal itu karakternya kalau nanti sudah keluar, dia masuk ke semua negeri, semua kampung kecuali Mekah dan Madinah. Karena dua kota suci ini dijaga barisan malaikat yang siap menghunuskan pedang mereka menebas lehernya Dajjal kalau mendekat. Nah, jadi Dajjal masuk satu kampung. Dia umumkan, "Ana rabbukum, aku Rabb kalian." Mirip seperti ucapan siapa? Fir'aun, ya. Nah, penghuni kampung itu jika terdiri dari kaum kafir dan kaum munafik, muslim munafik, ya kan? Mereka akan segera mengkonfirmasi, "Anta Rabbuna, engkau Rabb kami. Tolonglah kami. Kami sudah lapar, kami sudah haus." Ya. Maka Dajjal kasih surga.
dengan cara dia perintahkan. Hai langit, turunkan hujan, turun hujan dengan izin Allah. Hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhan, keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah. Hewan ternak dari kaum munafik dan kaum kafir ini gemuk-gemuk, susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal masuk satu kampung yang lain, dia umumkan lagi, ana rabbukum. Kampung itu kumpulan orang-orang istiqamah, mukmin istiqamah. Mereka ngerti, mereka langsung jawab, Rabbuna Allah, anta al-masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini al-masihud Dajjal. Dajjal marah. Dajjal perintahkan langit jangan turunkan hujan, enggak turun hujan dengan izin Allah. Padahal sudah lama enggak turun hujan. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhan, enggak keluar tumbuh-tumbuhannya, padahal sudah lama enggak keluar. Akibatnya hewan ternak kaum mukmin ini mati bergelimpangan. Dikasih neraka sama Dajjal. Nah, ini sistem Dajjal. Sebuah sistem yang menjamin siapa yang mau taat sama protokolnya, sama aturan mainnya, sama hukumnya, ya kan, akan dikasih surga. Siapa yang menentang aturan mainnya, ya, maka dia akan dikasih minimal dikasih cap jelek. Cap jeleknya namanya apa? Radikalis, teroris, ekstremis, ya, fundamentalis dan sejenisnya. Masih balelo juga, masih membangkang juga, udah dilikuidasi. Ya, sistem, tapi sistemnya karakter Dajjal. Nah karenanya umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem ini. Dan kita sedih lihat banyak sekali umat Islam sekarang tunduk aja, ikut aja terus gitu. Ya. Apa kata dia ikutin terus. Gak ada lagi jiwa kritis, jiwa mikir gitu. Ini mau kemana sih kita nih? Nggak ada Pak. Karena apa ya? Karena memang kebanyakan sudah jadi buih yang mengapung di atas air. Ya, Allah sudah cabut rasa takut musuh kepada umat ini. Bahkan Allah tanamkan penyakit buahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kita bisa mati ini gitu. Kan? Memang mati kenapa? Mati kan niscaya, pasti mati. Tinggal masalahnya bagaimana mati yang husnul khatimah. Nah jadi umat Islam berarti diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Jadi bukan turut nantinya siap-siap barok dari Dajjal, ya kan? Turut siap daftar untuk walak sama Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Makanya dimulai dengan sekarang selagi Dajjalnya belum keluar, baru Dujjal, baru Dajjal kecil, sudah latihan walak, gitu. Latihan walak kepada Dujjal kecil. Ya, sehingga kalau Dajjal besarnya benar-benar datang, ya pasti walaknya. Gitu. Ngadepin yang kecil-kecil gini yang sihirnya nggak seberapa aja udah kena, apalagi yang sihirnya nanti kenceng, gitu, ya kan? Nah, makanya saudara rahimahullah, ini bukan hari-hari yang ringan, ini hari yang berat. Ayyamus sabr kata Nabi, hari-hari yang menuntut kesabaran berlipat ganda. Ya. Nah jadi saudara rahimahullah, ada seorang penulis, jadi ini sistem kafir syirik sekarang ini pada dasarnya sistem Dajjal, ya. Dan lembaga yang mereka katakan untuk mempersatukan, mempertemukan, menjalin kerjasama antar bangsa, ya, yang kemudian ikonnya seperti ini, ya, yang bernama PBB, ya, atau UN. Ini sebenarnya ikon-ikonan di depan layar saja, tapi hakikat ikonnya apa? Ini hakikat ikonnya. Ya. Novus Ordo Seclorum, itu hakikat ikonnya. Makanya kalangan Muslim yang ngerti menyebut PBB itu the Big Five. Tahu the Big Five? Ya, 5 yang besar. Gitu. Kenapa? Karena PBB pada hakikatnya bukan sebuah lembaga kesetaraan, tapi ada 5 yang besar yang menentukan. Siapa mereka? Pemegang hak veto: Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Saya ulangi, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim? Kafir semua. Kafir harbi lagi. Kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Ini yang memimpin dunia sekarang. Dan itu pun di depan layar sebenarnya. Itu yang di depan layar. Hakikatnya bukan mereka juga yang menentukan. Mereka pion-pion aja gitu loh, elemen-elemen saja. Yang menentukan siapa hakikatnya? Ya yang paling asyaddu, ya kan? Adawatal lil ladzina amanu, mereka yang pada hakikatnya mimpin. Ya, kamu akan temukan yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman adalah kaum Yahudi, walladzina asyraku, dan kaum musyrikin. Makanya sekarang Yahudi musyrikin makin akrab, Pak.
Dan dua wilayah yang paling dahsyat penganiayaan kepada kaum muslimin adalah satu di Palestina oleh Yahudi, satu di Xinjiang oleh musyrikin. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kapan runtuhnya sistem iman tauhid ini? Peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi? Apa saja yang dialami negeri-negeri Islam sesudah runtuhnya sistem iman tauhid? Yang dialami adalah apa yang Nabi katakan akan terjadi, yaitu ikatan Islam terlepas simpul demi simpul. Nabi bersabda, "Lakin qadanna ural Islami urwatan urwatan, fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha." Sungguh tali ikatan Islam itu akan terurai, terlepas satu simpul demi satu simpul. Setiap kali satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul yang sisa. Lepas lagi, yang sisa masih dipegang. Lepas lagi, yang sisa masih dipegang. Nah, kata Nabi, fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Yang paling awal yang bakal lepas adalah urusan hukum, yang paling akhir adalah urusan salat. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam makin hari makin lemah karena rumah besar tempat berlindung bernaungnya sudah runtuh. Ya. Komitmen terhadap dinul al-Islam, agama Allah al-Islam ini semakin luntur. Akhirnya bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah lepas, sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan, simpul politik lepas, simpul ekonomi lepas, simpul budaya lepas, simpul pendidikan lepas, simpul medis lepas, simpul militer lepas, satu persatu terurai. Dan ini semua sudah terjadi. Dan saat ini kita sedang menyaksikan simpul yang paling akhir terurai, yaitu simpul sholat. Makanya kalau sampai simpul sholat kita relakan untuk lepas juga, terus masih ada sisanya nggak simpul yang bisa kita pegang? Udah kagak ada, ini paling akhir ini. Makanya anda yang terus ngotot untuk tetap ngikutin sunnah Nabi dalam cara sholat berjamaahnya, anda pada hakikatnya adalah orang-orang terakhir di tengah umat ini yang sedang mempertahankan simpul terakhir. Maka jangan anda anggap ini urusan remeh gitu kan. Aku nggak apa-apa deh sholat berjarak gitu. Bagaimana nggak apa-apa? Apa lupa dengan ucapan Nabi? Jangan biarkan ada celah di antara kalian karena itu syaitan. Masa kita rela sih sholat sama syaitan? Kita nggak boleh rela pas sholat sama syaitan. Kita harus merasa resek gitu loh. Apaan sholat sama syaitan? Sejak kapan kita sama syaitan satu barisan? Ya kan? Sejak menyatakan musuhnya COVID. Gitu. Makanya nyatakanlah syaitan itu musuh, sehingga COVID malah satu pasukan sama kita. Mungkin nggak itu? Wallahu a'lam. Yang jelas dia ciptaan Allah. Cuman ciptaan Allah yang difabrikasi lagi, diolah lagi sama mereka. Ya kan? Banyak yang mereka sudah olah. Musuh-musuh Allah ini jahat betul mereka, jahat sekali. Nah, jadi saudara rahimakumullah, apa yang sedang kita alami dewasa ini merupakan sunnatullah yang berlangsung sepanjang sejarah Bani Adam. Inilah perwujudan konflik abadi dan hakiki antara pembela kebenaran ahlul haq melawan pembela kebatilan ahlul batil, ya. Dan ini Allah sudah nyatakan semenjak pertama kali Allah mentakdirkan ayah bunda ibunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam harus turun dari jannah diletakkan fil ardh, di muka bumi ini, dengan statement Allah, fahbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua bersama-sama dari jannah ini diletakkan ke muka bumi, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Artinya apa? Allah sudah nyatakan dari awal perjalanan hadirnya Bani Adam di muka bumi ini akan ada sebuah konflik yang gak akan berakhir, konflik abadi, konflik hakiki. Dan pertarungan itu adalah antara ahlul batil melawan ahlul haq. Dan kita bisa menggambarkan skemanya secara sederhana seperti yang kita lihat di layar. Ada ashabul yamin, kelompok kanan, ya, dan ada ashabus shimal, kelompok kiri. Kelompok kanan adalah kumpulan manusia-manusia yang menjadikan Allah sebagai sentral kehidupannya. Allah jadi fokus kehidupannya. Allah jadi yang diingat terus menerus. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, full zikir. Dan inilah mereka-mereka yang menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Karena bagi kita Allah itu sentral kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala telah mengutus para kurir
untuk membawa petunjuk kepada umat manusia ini. Para kurirnya namanya al-anbiya'i wal mursalin alaihi wassalam, para nabi dan para rasul. Jumlah mereka banyak sekali. Kalau para ulama kita mengatakan jumlahnya 124.000. Wallahu a'lam bishawab, persisnya apa iya segitu. Nah, siapa yang menyambut para nabi dan rasul ini dengan pesan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka? Yang menyambut al-mu'minun, orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman ini ketika mereka menghimpun diri, menata diri, mengkonsolidasi diri, mereka dijuluki Hizbullah, partai Allah, ya. Dan jika partai Allah ini menjaga konsistensi keistiqomahan mereka sampai akhir hayat, maka mereka akan mendapat julukan Al-Ghalibun, orang-orang yang meraih kemenangan. Dan hakikat kemenangan mereka adalah di mana? Di akhirat nanti, berupa hak memasuki Al-Jannah, ya. Tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan yang abadi dan yang hakiki. Masya Allah Ta'ala. Dan di zaman kapanpun, di negeri manapun, ketika orang-orang beriman ini diizinkan Allah menata kehidupan bermasyarakat, pasti yang mereka perkenalkan adalah sistem iman tauhid. Pasti. Karena mereka yakin iman dan tauhid ini harus jadi fondasi bukan saja untuk kehidupan pribadi, tapi untuk kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Nah, sebaliknya ahlus shimal, ya, ashabus shimal, kelompok kiri. Kelompok kiri ini sentral kehidupan mereka siapa? Iblis dan bala tentaranya, hizbus syaitan, ya. Nah, iblis dan bala tentaranya ini sudah berbulat tekad di depan Allah. Ketika Allah ngasih tangguh, nggak segera masuk neraka, ya kan? Kan mereka minta tangguh nih, iblis minta tangguh, ya Allah tangguhkanlah, ya kan? Kata Allah, oke, aku beri tangguh. Langsung diambil kesempatan itu. Karena engkau sudah memutuskan aku sesat, maka aku akan menyesatkan mereka sebanyak-banyaknya. Dari jalan engkau yang lurus akan kudatangi dari depan, belakang, kiri, kanan, dan engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka bersyukur, taat. Nah, tapi kan mereka ingin sebanyak-banyaknya yang sesat. Cuman mereka sadar ada keterbatasan kemampuan kan? Maka akhirnya caranya gimana? Caranya pakai konsep MLM. Konsep MLM gimana? Cari downline yang paling aktif, ya kan? Cari calon downline yang paling aktif, ya kan? Kalau dapat calon downline yang aktif kan, masya Allah kan, si upline-nya bisa agak lebih lega gitu kerjaannya. Nyari lagi downline berikutnya kan gitu. Nah, jadi istilahnya mereka cari di tengah masyarakat manusia ini siapa yang cocok menjadi sosok yang nantinya bakal ditiru, bakal dijadikan role model gitu. Nah, ternyata sosok seperti itu julukannya taghut. Para tawaghid, simpul-simpul di tengah masyarakat yang punya sikap sombong, yang paling mirip sama iblis lah gitu, ya kan? Kan iblis sombong gitu. Nah, mesti dicari yang juga gitu, supaya dia bisa mempengaruhi orang-orang lain. Nah, sepanjang sejarah, ya, iblis dan bala tentaranya ini ya mendapatkan para tawaghid ini sebagai simpul di tengah masyarakat yang nantinya kalau sudah dipegang satu taghutnya, ya kan, nanti dia nyebarin lagi, si taghut ini nyebarin lagi kerusakan dari pikiran-pikiran setan itu. Dan sepanjang sejarah umat manusia, ya, para tawaghid ini ya timbul tenggelam, silih berganti. Ya, ada yang julukannya Namrud, ada yang julukannya Fir'aun, ya kan, ada yang triple A, ya kan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu siapa lagi itu? Abu Janda, ya kan? Nah, jadi mereka ini berperan sebagai tawaghid. Nah, puncaknya dari tawaghid itu adalah sosok Ad-Dajjal, ya. Makanya Nabi bilang, semenjak Allah hadirkan Bani Adam, anak turunannya, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Ya, Dajjal akan jadi tawaghid yang paling fenomenal nantinya, ya. Karena Dajjal tidak saja mempunyai pengaruh, ya, tetapi bahkan Allah berikan kepada dia 1001 tipu daya, bahkan ilmu sihir. Ya, makanya kita umat Islam ini menghadapi Dajjal harus sudah menguatkan diri dengan memiliki antidot atau antivirus sihir ini. Berupa apa? Berupa zikrullah yang tidak tekor, ya. Zikrullah kita ini harus kencang, ya. Makanya keakraban kita dengan Al-Quran, keakraban kita dengan berbagai wirid-wirid pagi dan sore hari, wirid-wirid situasional, ya kan? Pakai baju, lepas baju, makan, selesai makan dan seterusnya harus kita hidupkan.
karena Dajjal nanti nggak bisa ngegodain mereka-mereka yang koneksinya dengan Allah, ya, itu kuat. Tapi kalau koneksinya redup-redup, ya kan, ya jangan salah nih siapa-siapa kalau nanti gampang kena Dajjal. Nah, para tauhid sampai ke Dajjal ini, siapa yang mau menyambut mereka? Yang mau menyambut mereka hanyalah kalangan musyrikun, kafirun, dan munafikun. Itulah kalangan yang menyambut mereka, ya. Dan jika mereka sampai akhir hayatnya tidak mau bertaubat pindah kafling ke kanan, ya, maka mereka nantinya akan disatukan, dipertemukan oleh Allah, dikonsolidasikan sama Allah dalam satu kelompok namanya Hizbus Syaitan, partai syaitan. Dan jika mereka terus saja ngotot dalam kekufurannya, maka mereka akan masuk dalam golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan kerugian yang nyata adalah kelak mereka nanti di akhirat dicemplungkan oleh Allah ke dalam an-nar. Bersama siapa? Bersama sentral kehidupannya. Sentral kehidupannya udah tahu, mereka ujungnya as-sa'ir. Ya, makanya dikatakan oleh Allah, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka perlakukanlah syaitan itu sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak partainya, kelompoknya, konco-konconya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, ya. Itulah target mereka. Dan di negeri manapun, di zaman kapanpun, ketika Hizbus Syaitan ini punya kemampuan untuk mengelola masyarakat, pasti yang mereka tegakkan adalah sistem kafir syirik. Pasti. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Nggak connect mereka dengan Allah, connectnya ke sini. Berarti sistem yang mereka tegakkan sistem kafir syirik. Makanya alangkah anehnya kalau ada orang ngaku beriman, ya, ngaku berada di sini, tapi yang dia tegakkan sistem kafir syirik, itu aneh, ya. Kalau dia berada di sini, mau tidak mau yang dia tegakkan sistem iman tauhid. Sebagaimana nggak mungkin ada kelompok di sini, ya kan, misalnya munafik ini, terus dia mimpin, dia akan menegakkan sistem iman tauhid, nggak mungkin, nggak ketemu itu. Yang dia tegakkan pasti sistem kafir syirik. Jadi itu apa namanya, pemahaman utuhnya seperti itu. Kita jangan sekali-kali mau ditipu oleh siapapun memperkenalkan sistem iman tauhid, padahal hakikatnya dia atau musyrik atau kafir atau munafik. Sebagaimana tidak mungkin seseorang bisa benar-benar mukmin kalau dia rela menegakkan sistem yang bukan sistem iman tauhid. Tidak mungkin. Pastilah kalau dia mukmin, dia hanya mau menegakkan sistem iman tauhid. Nah, jadi slide tadi menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan loyalitasnya, kesetiaannya. Ahlul haq, hizbullah, setianya pada petunjuk Allah. Sedangkan ahlul batil, hizbus syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang menipu. Nah, dakwah itu pada dasarnya cuma ada dua. Kalau nggak dakwah al-haq, dakwah al-batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Innallaha huwal 'aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah al-haq yang maha benar. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, ya. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi seruan, ajakan itu cuma dua pilihan. Kalau nggak ngajak ke al-haq, pasti ngajak ke al-batil. Apapun namanya, selagi itu bukan al-haq, pasti al-batil. Itu tolak ukurnya begitu saja, sederhana saja. Gitu. Oh, tapi enggak Ustaz, ini benar kok, cocok sama Islam, gitu. Ya kalau cocok sama Islam, pakai Islam dong. Ya. Ngapain pakai sebutan yang lain? Kecuali karena apa? Karena pengen nipu orang-orang di luar Islam, gitu. Ya, ngapain kita nipu-nipu orang di luar Islam? Kalau kita mau ngajak ke Islam, ya bilang terang-terang kita mau ngajak ke Islam, ya kan? Mau orang kafir itu setuju gak setuju, mah bodoh amat, gitu. Ya, yang penting kita tekan kontrak sama Allah. Nah, tekan kontrak kita sama Allah, mau ngajak mana? Ke Islam, ke al-haq. Gitu. Ngapain cari nama lain? Ya kan? Tapi cocok dia sama Islam, Ustaz. Buktinya nomor satunya cocok sama surat ini, Qul huwallahu ahad. Nomor dua cocok sama surat ini. Tapi hakikatnya dia bukan Islam kan? Kalau dia Islam ya udah ajak ke Islam saja.
Dan kalau memang cocok ya kenapa nggak Islam aja yang diambil? Ya, kalau memang cocok ya kan. Gitu. Tapi Ustaz kalau kita pakai Islam nanti orang-orang di luar Islam nggak setuju, kita ngapain cari keridhaan mereka? Gitu. Kita nyari keridhaan siapa? Allah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, maka di dalam surat Fussilat Allah mengatakan sebaik-baik seruan itu adalah seruan mengajak kepada Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik seruannya, perkataannya, ucapannya, ajakannya selain daripada orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya ya, si iblis apa dia bilang? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Rabbku, karena engkau sudah memutuskan aku ini sesat, pasti akan kujadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali al-mukhlasun atau al-mukhlasin ya, hamba-hamba engkau yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus ya, hadza siratun alayya mustaqim, inilah jalanku yang lurus ya. Sesungguhnya kamu iblis tidak akan kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mau mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat ya. Jadi sesungguhnya si setan ini, iblis ini cuma punya kemampuan yang sama dengan para dai. Para dai ngajak ke Allah, mereka ngajak ke neraka gitu. Mereka nggak punya kemampuan lain. Ini lebih tegas lagi, itu diucapkan oleh si iblis nanti kalau udah khutbah di tengah penghuni neraka. Dan kita berharap khutbah ini kita cuma dengar lewat ayat selagi di dunia saja. Mudah-mudahan kita nggak perlu dengar khutbahnya nanti, karena yang mendengarkan khutbahnya jadi penghuni neraka ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkhutbahlah syaitan ketika perkara hisab sudah selesai. Maksudnya sudah selesai itu semua penghuni surga sudah masuk surga semua, penghuni neraka sudah masuk neraka semua. Bahkan tadinya mereka yang mantan narapidana di neraka sudah pindah ke surga. Sudah selesai masa ininya, masa penghapusan dosanya. Nah, ketika sudah murni nih, ahli neraka yang murni, yang ori gitu ya. Nah, mereka ini akan mendengarkan khutbahnya iblis. Isi khutbahnya apa? Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahinya. Sakit hati banget tuh penghuni neraka tuh dengerin. Karena waktu di dunia setan nggak ngomong terang-terangan begitu. Setan ngomongnya aku penasehat yang baik, aku akan menyelamatkan kamu gitu kan. Tapi di situ nanti dia ngomong aslinya keluar. Allah ngajak kalian kepada satu janji, janjinya benar. Sedangkan aku juga ngajak kalian kepada satu janji, tapi aku menyalahinya. Di situ baru dia keluar aslinya. Terus dia bilang apa? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku. Jadi nggak ada, dia nggak punya kuasa apa-apa. Kuasa dia cuma sebatas bahwa dia bisa mengajak saja. Oleh sebab itu jangan kalian cerca aku, tapi cerca diri kalian ya. Jadi artinya ya lo jangan nyalain gue gitu. Orang janji gue janji gombal, ngapain lo ikutin gitu ya kan. Jadi di situ tuh waduh sakit hatinya luar biasa tuh penghuni neraka tuh nanti ya kan? Parah betul. Nah terus akhirnya dia bilang apa ya, ma'ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali nggak bisa menolong kalian dan kalian sekali-kali nggak bisa menolong aku. Jadi si iblis bilang sama penghuni neraka, ya kan? Kalian yang sudah nurut sama aku sejak di dunia dulu gitu kan, sorry aja ya, gue nggak bisa bantuin lo sekarang gitu. Sebagaimana gue nggak ngarepin lo bantuin gue gitu. Orang gue udah tahu gue bakal masuk neraka gitu, ya kan? Ini nyakitin benar gitu loh. Nyakitin banget. Makanya saya bilang mudah-mudahan kita dengerin khutbah ini cuma sekarang aja gitu. Di akhiratnya nggak usah denger deh khutbah ini. Cukup nih khutbah ini buat orang-orang ahli neraka nantinya ya. Bahkan yang lebih sakit lagi ujungnya dia bilang apa?
inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Aduh, kurang ajar. Jadi dia tahu syirik itu salah, batil. Tapi justru dia ngajak ke situ. Ya. Makanya saya bilang, jangan menilai kemuliaan orang berdasarkan ilmunya. Karena kalau bicara ilmu, iblis juga berilmu, Dajjal juga berilmu. Anda tahu Dajjal ketika ketemu Tamim Ad-Dari, ya kan? Dia nanya kan, itu sudah terjadi bahwasanya bangsa Arab diperangi sama Muhammad SAW dan Muhammad menang dan sekarang bangsa Arab taat pada dia. Iya, itu sudah terjadi, kata Tamim Ad-Dari. Terus kata Dajjal, itulah yang baik bagi mereka mentaati Nabi itu. Kurang ajar kan? Ya kan? Dia tahu ilmunya, mentaati Nabi itu baik, tapi dia sendiri nggak mentaati Nabi. Dia justru ngajak orang untuk mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi saudara rahimakumullah, iblis menjawab kepada Allah Ta'ala begitu dia dikasih peluang untuk bisa ditangguhkan, nggak langsung masuk neraka. Karena engkau sudah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dan dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Ya. Jadi si iblis ini akhirnya berbulat tekad untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya. Selama 1340 tahun Hijriah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan. Selama itu, umat manusia hidup di dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola kaum beriman. Namun, begitu Allah cabut hak kepemimpinan umat Islam, maka Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia. Belum sampai 100 tahun kalender Masehi, kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Yang sampai Nabi menggambarkan bukan saja seperti malam yang gelap gulita, tapi fenomena yang muncul di tengah umat ini fenomena apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Nabi nggak bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Perbandingannya bukan antara amal baik, amal jahat, bukan. Antara masih beriman dengan kafir. Jadi dengan kata lain, sistem dunia ini sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada. Ancaman bagi umat Islam bukan sekedar terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Jadi sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan roh palsu yaitu Ad-Dajjal. Dan di dalam era kita sekarang yang mimpin dunia ini dengan semua elemen infrastrukturnya berusaha menjalankan program wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kafir harbi itu enggak henti-hentinya, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan per tahun, ya, memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Jadi sekarang umat Islam ini enggak sekedar diajak ke dosa-dosa receh-receh, Pak. Dosanya kelas berat, Pak. Dosa merasa pantas lebih takut dengan virus daripada takut dengan ancaman Nabi. Gitu. Dosa lebih takut pada virus daripada takut durhaka sama emak. Gitu. Sekarang ada, Pak, anak-anak nggak mau nengokin emaknya dengan alasan ntar ketularan. Gitu. Padahal tuh emak pengen banget anaknya nengokin dia, cucunya nengokin dia. Itu birrul walidain. Yang itu selalu diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dia rela gitu loh, kehilangan surga di bawah telapak kaki maknya, ya kan, demi alasannya nyelamatin maknya dari kematian gara-gara COVID. Kacau, Pak, udah kacau loh. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai, Pak, bahwa kita sedang dijebak oleh musuh-musuh Allah
untuk tidak sekedar masuk dalam dosa kecil, dosa besar, bahkan dosa yang paling mengerikan, dosa nawaqidul iman. Ya, ngeri Pak, ngeri sekali. Coba bayangkan, bisa berani-beraninya seorang manusia masih hidup di dunia Pak, berani dia bilang, ya udah gue pesen dah kapling neraka, nanti gue bareng-bareng sama artis ini, artis gue bikin konser di sana. Ini ucapan apa ini? Ya, ucapan apa ini? Ini ucapan nawaqidul iman, membatal keimanan. Karena apa? Dia mengolok-olok agama Allah. Ingat ya, mengolok agama Allah itu bukan dosa kecil, bukan dosa besar, dosa pembatal iman. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah dalam surat At-Taubah 65. Sungguh kalian sudah kafir setelah tadinya beriman. Apakah dengan ayat Allah, dengan Rasul Allah kalian ingin bergurau? Ya, sungguh kalian sudah kafir setelah beriman. Ya, jadi jangan sekali-kali nganggep remeh mengolok-olok agama. Ya, agama ini nggak pantas diolok-olok. Agama ini sakral, agama ini suci, agama ini dinun kamilun syamilun mutakamil. Agama yang sempurna, yang saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lain, dan dia sudah lengkap. Nah, jadi saudara rahimakumullah, dalam buku Dajjal the Antichrist karya Ahmad Thompson, ini bukunya ya. Ahmad Thompson ini muslim berkebangsaan Inggris. Dia mengatakan ada 3 sisi dari Dajjal. Ada Dajjal oknumnya, individunya, ada Dajjal peradabannya, worldwide social and cultural phenomenon, dan ada Dajjal sebagai kekuatan gaib. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Ini terbit tahun 2001-2000 ya. Ini udah nggak ada nih sekarang. Terus akhirnya tahun 2013 terbit lagi dengan versi lain, dengan judul gambar lain, tetapi judulnya sama, penerbitnya lain, ya kan? Nah, cuma sayang sekarang nggak ada juga ini buku. Ya, udah diborong habis sama Sistem Dajjal. Karena Sistem Dajjal nggak mau terungkap keasliannya. Sebab buku ini menguak akar krisis yang menjelma secara global di berbagai bidang kehidupan. Jadi kata Ahmad Thompson, ada 3 sisi Dajjal. Sisi Dajjal individunya, ini yang nanti bakal keluar di akhir zaman, ini belum keluar nih sekarang ya. Terus ada sisi peradabannya, sistem Dajjalnya, yang mencakup ipol exos bud, kum, mil, dan sebagainya itu, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, militer, dan sebagainya. Ya, ini gejala sosial budaya global ya. Terus ada kekuatan yang sifatnya tidak tampak, kekuatan gaib, sihir di belakang layar, ya kan? Ini berupa secret society, masyarakat rahasia, organisasi rahasia bikinan Yahudi. Ada yang namanya Illuminati, ada yang namanya Freemason, ada yang namanya Kabbalah, Knight Templar, ya. Mereka ngadain pertemuan-pertemuan rahasia, Pak. Pertemuan rahasianya itu nanti ada ritual-ritual setannya, Pak. Ya, kadang-kadang nyembelih anak bayi, kadang-kadang nyembelih macam-macam, minum darah, ya kan? Dan itu kadang-kadang pakai upacara panjang bugil, ya nauzubillah. Gitu. Karena apa? Karena memang mereka ingin menunjukkan diri mereka sebagai hizbus syaitan, partai syaitan. Ya. Dan diantara yang membuat kita ngerti tentang urusan ini adalah karena pernah ada seorang ulama dari Lebanon keprosok masuk ke dalam Freemasonry. Dan dia ikuti terus sampai naik level 1, level 2, level 3, sampai level 30 dia udah gabung dengan Freemasonry. Dan setiap dia naik level ada baiatnya. Dan setiap baiat itu dalam pertemuan rahasia. Gitu. Nah, waktu baiat level pertama itu dia harus disumpah baiat di depan Quran karena dia Muslim. Nah, level kedua di depan Quran, di depan bunga melati. Level 3 Quran, bunga melati, pisau belati. Level 3 Quran ini macam-macam. Level 7 udah ini macam-macam, Qurannya udah nggak ada. Dia ikut terus. Nah, begitu level 30 ya, ini Freemasonry ini konon level tertinggi 33. Dan orang nggak bisa masuk level 33 kecuali berdarah Yahudi. Nah, dia udah level 30, Pak, lama Pak, level 30. Nah, di level 30 ternyata lafal baiatnya itu harus menyebutkan in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Dari situ dia harus sadar, which iblis, gue harus ngomong iblis. Gitu. Ini apa ini? Dia keluar, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemason, dia bongkar. Gitu, ya. Jadi ini bukan apa namanya sebuah kisah dongeng gitu loh. Ini nyata gitu loh. Bahwa sekarang ini ada organisasi-organisasi rahasia, ya, dan itu kelas dunia, dan itu mencakup apa namanya orang-orang penting, orang kaya raya gitu di tengah masyarakat. Ya, yang mereka itu
saling menguatkan satu sama lain untuk mewujudkan ya novus ordo seclorum, new world order ini. Kayak penyanyi-penyanyi barat itu atau bintang-bintang film Hollywood itu, kalau mereka ingin ada di papan atas terus, dengan laku terus, mereka harus bikin persembahan-persembahan khusus di ritual-ritual pertemuan rahasia mereka. Kalau itu rajin mereka kerjakan, mereka dijamin Pak bakal di atas papan atas terus gitu. Ya. Tapi begitu dia udah mulai memperlihatkan nggak loyal gitu kan, bahkan mulai meragukan ya kan, nah dia akan Michael Jackson kan gitu. Konon Michael Jackson di ujung akhir hidupnya sudah mulai menunjukkan ragu dia dengan kelompok ini, sehingga dia mulai nggak mau gitu nurut kan, akhirnya disuntik mati kan. Wallahu a'lam ya, itu berita yang saya dengar. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter seperti Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana Dajjal nanti keluar, dia akan mengumumkan dirinya sebagai Rabb. Maka mereka yang membenarkan Dajjal sebagai Rabb ya, akan diberi surga oleh Dajjal, dan mereka yang mengingkarinya akan diberi neraka oleh Dajjal. Nah, badai fitnah sistem Dajjal ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk gambaran seperti ini. Di bidang ideologi, mereka sebarluaskan ideologi sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ya, sekularisme itu ajaran memisahkan agama dari kehidupan nyata. Ya, kalau pluralisme itu ajaran yang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ya. Kalau liberalisme itu ajaran yang nggak ada ikatan apa-apa, semua bebas-bebas saja. Gitu. Anda mau jadi laki boleh, perempuan boleh, setengah laki setengah perempuan boleh, transgender boleh, ya kan, bisex boleh, ya kan, silakan aja. Gitu. Dan itu nggak menghalangi Anda untuk jadi menteri, untuk jadi pejabat tinggi, gitu kan. Nah, Amerika udah terang-terangan kan, menteri transportasinya gay, ya kan. Wakil menteri kesehatannya, kesehatan ya kalau nggak salah, transgender, ya kan, cewek tapi rada kumis. Di bidang politik, mereka memperkenalkan kaedah ideologi kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala. Di tangan siapa? Dengan rakyat, ya kan? Kedaulatan di tangan rakyat, nggak ada ayat, nggak ada hadisnya. Kedaulatan itu di tangan Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi, mereka memperkenalkan kapitalisme dan riba. Di bidang sosial, mereka memperkenalkan individualisme. Orang tuh yang penting pokoknya keselamatan dirinya sendiri aja. Kalaupun berinteraksi dengan sesama manusia, hubungannya produsen konsumen, cari untung dulu gitu. Cuma mau berurusan sama orang karena orang itu bawa untung. Kalau nggak bawa untung nggak mau dia berurusan. Terus di bidang budaya hiburan, apa? Ajaran hedonisme. Hedonisme itu artinya nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Di bidang hukum, ya kan, mereka memperkenalkan man-made laws, hukum bikinan manusia, yang bahasa Al-Qurannya hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Islam itu mengajarkan, Quran itu mengajarkan hukum cuma ada dua pilihan, kalau bukan hukum Allah, hukum jahiliyah. Nggak ada hukum jahiliyah yang ke Islam-Islaman, itu nggak ada. Gitu. Hukum Islam yang jahiliyah itu nggak ada. Gitu. Pilihannya kalau nggak hukum Islam, hukum jahiliyah. Terus di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan pola pendidikan hubud dunia, mencintai dunia. Sekarang kan semua orang tua nyekolahin anak untuk apa? Untuk demi masa depannya. Nah, gitu kan? Masa depan kan masih di dunia. Berarti untuk dunia, menuntut ilmu untuk dunia. Nabi mencela itu. Gak boleh orang menuntut ilmu untuk dunia. Menuntut ilmu harus untuk akhirat. Tapi sekarang sistem pendidikannya justru melahirkan orang-orang sekuler, orang-orang yang dunia minded. Ya, bagaimana mau jadi hamba Allah? Yang pasti jadi hamba Dajjal nantinya. Terus bidang keluarga, ya kan, disebarluaskanlah ajaran liberalisasi wanita. Wanita itu didorong untuk merdeka, bebas, tidak terikat, dan rendah kalau seandainya dia bersemangat jadi ibu rumah tangga, itu rendah itu. Kelas level bawah itu apa jadi ibu rumah tangga doang. Nah, gitu. Apa? Ibu rumah tangga cuma gitu. Nah, itu. Padahal coba dia jadi ibu rumah tangga sehari aja. Capeknya luar biasa. Anak, ngurus dapur, ngurus ini, belum lagi suaminya yang paling berat tuh diurus. Gitu. Anak paling susah diurus kan adalah anak mertua, ya kan? Kalau kata wanita kebanyakan. Ya kan? Iya, kita ini para suami ini seringkali menjadi anak yang paling susah diurus istri kita, anak mertua. Karena paling cerewet kan, paling punya banyak mau. Nah, jadi dalam budaya sekuler sekarang ini, sistem Dajjal ini, keluarga ini ditanamkan semangat wanita tuh pengen keluar.
liberalisasi wanita. Ya. Ujung-ujungnya banyak wanita yang lebih gampang cari pekerjaan daripada laki-laki. Sekarang hampir semua lowongan kerjaan itu jenis kelamin yang dicari apa? Wanita. Akibatnya apa? Ya akibatnya banyak bergaul dengan lawan jenisnya di berbagai tempat, dan akhirnya peluang untuk kebebasan pergaulan bebas besar, free sex, ya kan? Dan akhirnya mempermudah talak, perceraian. Di bidang informasi, di bidang pers, apa yang terjadi? Dunia pers sudah menjadi alat pembentuk opini, ya. Bahkan mereka pakai kaedah bad news is good news. Justru berita yang buruk itulah berita yang baik. Gak mungkin diberitakan ada 5 remaja laki-laki di kota Depok rajin sholat 5 waktu tepat waktu di awal waktu di masjid. Gak mungkin diberitakan. Nah, itu bukan berita bagus itu. Ya. Nah, jadi bad news is good news. Makanya berita itu tentang seks, tentang perang, ya kan, tentang kriminal, ya kan, tentang kemungkaran, ya. Laku keras itu berita-berita yang jelek gitu. Nah, terus juga masalah informasi lagi, sistem Dajjal ini surveillance for total population control. Sekarang ini dunia informasi ini sudah menjadi dunia intelligence, Pak. Sekarang ini mereka sudah, ya kayak kita ngumpul begini nih, Pak, ini bisa terekam lewat satelit aja, bisa terekam sekarang. Asal mereka mau saja menggunakan datanya. Ya. Jadi kita jangan berpikir naif lah gitu. Ya, kita nyebarin apa aja sembarangan gitu. Pada hakikatnya semua tercatat, Pak. Dan mereka punya big data, gede sekali data mereka untuk menghimpun, ya, apa namanya, sebanyak-banyaknya sarana surveillance. Surveillance itu artinya pemantauan, Pak. Pemantauan. Di bidang medis farmasi, ya kan, mereka mengembangkan ketergantungan masyarakat kepada sistem rumah sakit, kepada dokter, kepada obat-obatan kimiawi, ya, yang mengandung zat-zat haram dan seringkali toksik. Toksik itu racun. Kalau dulu zaman Islam berjaya, ya kan, ada tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Para tabib itu mengandalkan obat-obatan dari bahan-bahan natural, ya, bahan-bahan natural. Kalau sekarang kan bahan-bahan kimiawi, ya, yang seringkali menimbulkan toksik, racun. Bahkan di kalangan orang kafir sendiri, mereka itu milih yang lebih buruk daripada hasil orang kafir yang lebih baik. Contohnya adalah pembuat antibiotik itu lebih terkenal, lebih dipakai daripada pembuat probiotik. Dua-duanya yang bikin orang kafir. Ya, pernah dengar nggak istilah probiotik? Ya, sekarang baru mulai rame orang ngomongin probiotik. Karena apa? Karena probiotik ternyata efektif untuk menangani COVID. Jadi dulu abad 19 di Perancis itu ada 2 tokoh ilmuwan. Yang satu namanya Pasteur, dia bikin antibiotik. Yang satu namanya Beckham bikin probiotik. Ya. Sesuai namanya, antibiotik itu anti zat-zat yang hidup, jadi anti bakteri. Sama sekali semua bakteri dihancurkan. Jadi kalau Anda minum antibiotik, ya kan, semua bakteri Anda dalam tubuh Anda tuh dihancurkan. Ya, dalam pengertian sebanyak-banyaknya. Mau bakteri yang baik, mau bakteri yang buruk. Karena ingat, bakteri itu ada 2 macam, ada bakteri bermanfaat, ada bakteri yang buruk. Nah, kalau probiotik, dia itu orientasinya memelihara bakteri yang baik, bahkan menumbuh suburkannya, sementara dia menghantam bakteri yang jahat. Tapi dunia kedokteran modern ngambilnya antibiotik. Makanya sekarang hampir selalu dokter kalau misalnya ngasih resep mesti ada antibiotik. Padahal antibiotik menurunkan imunitas, kekebalan tubuh. Nah, kalau probiotik malah membangkitkan antibodi untuk menghasilkan tentara-tentara kekebalan tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus di bidang makanan, pertanian, peternakan, mereka mengembangkan GMO, genetically modified organisms, atau rekayasa genetika di bidang makanan. Contohnya ayam. Ayam disuntik hormon supaya gemuk-gemuk, Pak. Supaya kalau gemuk kan harganya lebih mahal. Dan menghasilkan telurnya lebih banyak, Pak, daripada normalnya. Ya. Akibatnya ayamnya gemuk, telurnya banyak, ya kan? Yang makan, ya jadi gemuk, nggak sehat. Ya kan? Tuh ayam stres, tuh telur stres, ya kan, yang makan biangnya stres. Nah, jadi ini genetically modified organisms. Ya, makanan-makanan kita ini sudah banyak yang mengalami rekayasa. Di bidang teknologi mereka mengembangkan 5G, artificial intelligence, biological war, perang biologi, ya kan, bahkan bioterrorism. Sekarang ini, ya, katanya ke depan ini kita akan selalu menghadapi terorisme dengan persenjataan biologi.
Terus transhuman, tadi sudah saya singgung transhuman ya, jadi melahirkan manusia-manusia yang dalam tubuhnya itu dengan teknologi itu nyatu Pak. Ya kan? Dulu ingat nggak tahun berapa 1990-an ya ada film apa The $6 Million Man tuh. Ya kan? Bionic Man ya kan. Manusia yang campur aduk antara biologis dengan elektronik gitu. Disatukan. Jadi ototnya itu otot yang dicampur dengan kabel gitu. Ya. Nah, jadi apa nanti transhuman tuh dipasangin chip. Ya, sehingga di kecerdasannya dahsyat sekali. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka menganggap akan terjadi immortality, keabadian. Gitu. Betul, orang mati, tapi mati itu cuma tubuhnya saja. Nanti dia masukin mindnya, pikirannya itu ke alam digital, ya kan? Nanti cari tubuh orang yang mau, gitu dimasukin, ya kan? Dimasukin pindah ke orang lain. Pokoknya gila, bener deh. Ya, benar-benar aneh, gitu. Nah di bidang militer, ya kan? Angkatan militer yang ada sudah tidak ada ruhul jihad, sudah nggak ada. Slogan mereka apa? Right or wrong is my country. Benar mau salah pokoknya bela negara. Masih mending right or wrong is my cukong. Ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi mengatakan dalam hadis ini bahwasanya Dajjal adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah ciptakan anak cucu Adam tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Sementara aku ini nabi terakhir, kalian adalah umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi Dajjal itu fitnah paling dahsyat. Jadi ibarat gunung, puncaknya gunung fitnah ini Dajjal, puncaknya itu Dajjal. Ya. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi, Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar, kecuali untuk menyambut fitnah Dajjal. Ini ujung akhirnya di bawah nih, nggak kelihatan nih. Tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia, yang kecil maupun yang besar fitnahnya, kecuali untuk menyambut kedatangan fitnah Dajjal. Jadi artinya gini, fitnahnya akan makin nanjak sampai puncak fitnah muncul. Nah, kalau kita bisa ngadepin fitnah yang di level sini, kita bisa ngadepin fitnah berikutnya, terus berikutnya, sampai kita ngadepin fitnah Dajjal sanggup. Tapi kalau baru di level sini aja udah terpuruk, udah kena ya jebakan fitnahnya, apalagi ngadepin yang di atasnya, apalagi Dajjal. Makanya saya bilang, mereka-mereka yang sekarang walak sama Dajjal, Dajjal kecil, nanti kalau Dajjal yang beneran datang, apalagi walaknya lebih berat lagi. Karena apa? Si Dajjal itu punya 1001 tipu daya, yang sekarang aja baru 99 tipu daya aja udah kena, apalagi ngadepin 1001 tipu daya. Nah, jadi sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang Nabi Muhammad SAW lebih takuti menimpa umat Islam daripada fitnah Dajjal. Kami menyebutnya sebagai sistem Dajjal, sedangkan Nabi menyebutkannya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis berikut ini. Aku mendengar Abu Dzar berkata, aku berjalan gandengan tangan dengan Rasulullah SAW menuju rumah Nabi. Terus aku mendengar Nabi bersabda, ghairud dajjali akhwafu ala ummati minad dajjal. Selain Dajjal, ada yang lebih kutakuti atas umatku. Ketika Abu Dzar khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudilli, para imam yang menyesatkan. Jadi sebelum Dajjal, ya, Nabi khawatir adanya al-a'immah al-mudilli, para imam yang menyesatkan. Nah, para imam yang menyesatkan bisa bermakna satu, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah Ta'ala serta petunjuk Nabi Muhammad SAW, Quran dan Sunnah, atau bisa berarti para ulama su. Ya, ulama su itu lawannya ulama khair. Ya. Mereka mengambil posisi berpihak, loyal dan mendukung sistem Dajjal dan menentang sistem Allah. Pernah dengar nggak? Ada sosok yang sampai mengatakan, ya kan? Kita tidak dibenarkan mengikuti pemerintahan gaya Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar ya? Orang gitu, ya kan? Nekat itu orang, nekat. Kalau bukan ngikutin pemerintahan Nabi Muhammad SAW, mau ngikutin pemerintahan mana? Karena ada jaminan yang selain daripada Nabi SAW, ya, tatanannya. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat
perjalanan sejarah umat Islam dewasa ini yang disebut dengan mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan bermunculan umara, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, barang siapa memasuki mereka itu maksudnya dekat-dekat sama mereka, ya. Satu, dua, membenarkan kedustaan mereka, udah tahu dia bohong, dibela juga. Terus yang ketiga, menolong kezaliman mereka, tahu dia zalim, dibela juga, gitu, ya. Maka kata Nabi yang kayak begini ini, satu, dia tidak termasuk golonganku, laisa minni, dia nggak masuk golongan, nggak diaku sama Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi, aku bukan golongan dia. Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Biar kata dia sholawatan berapa kali sehari juga gitu kan, kagak diakui sama Nabi. Dan yang ketiga kata Nabi, dia nggak akan mendatangi telaga, nggak berhak dia nerima air dari telaga. Tapi barang siapa tidak memasuki mereka, nggak dekat-dekat sama Umar yang model begitu. Dua, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, maka Nabi jamin, huwa minni, dia termasuk golongan. Diaku sama Nabi sebagai umat Muhammad SAW. Yang kedua, aku termasuk golongannya. Nabi mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telaga. Masya Allah. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, alangkah naifnya ya, kalau kita sudah menyadari ini zaman seperti ini, terus kemudian kita masih menganggap bahwa ya a'immah mudillin ini yang layak kita ikuti terus dengan dalih misalnya ulil amri. Sorry ya. Nah, jadi Allah sampai menggambarkan betapa menyesalnya nanti orang-orang yang naif ini, yang dengan alasan ulil amri gitu kan, mesti ditaati gitu kan. Kapan nyesalnya mereka? Di mana Allah jelaskan? Di surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Ya. Kata Allah Ta'ala, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul." Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka akan berkata, alangkah baiknya seandainya dulu di dunia kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Terus mereka lanjutkan di ayat 67-nya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, sebuah penyesalan yang udah terlambat, nggak ada gunanya. Udah dibilangin dari dulu, ini nggak begini ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu harus syaratnya satu, mukmin, dan kedua dia hanya mau mengembalikan semua urusan pada Quran dan Sunnah, baru itu ulil amri minkum. Terus yang ketiga akhirnya mereka bilang Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuk mereka dengan kutukan yang besar. Udah gak ada gunanya, karena Allah adil. Yang memang dosanya lebih besar, ya lebih besar hukumannya, azabnya. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan sadah para pemimpin dan kubara para pembesar dalam ayat ini? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir dalam menafsirkannya. Di antara pendapat yang disebutkan adalah satu, sadah berarti asyraf, orang-orang mulia atau terpandang. Kubara berarti ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ini pendapat Tawus rahimahullah. Dua, sadah berarti para pemimpin dalam kesesatan atau keburukan, sementara kubara berarti para pemimpin dalam kesyirikan. Ini pendapat Qatadah rahimahullah, dan inilah yang dipilih oleh At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Tiga, sadah dan kubara memiliki arti yang sama, yaitu para pemimpin yang telah menyesatkan. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid rahimahullah. Ya, jadi dengan kata lain, sadah itu lebih kepada konotasi pemimpin sosial, politik, ekonomi, sementara kubara itu pemimpin agama. Gitu. Dan mereka kerjasama. Gitu loh. Yang ini bagian ngeluarin undang-undang menyesatkan segala macam, ini bagian yang ngeluarin fatwa menyesatkan. Terus kerjasama. Ya.
Nah, jadi para pendukung sistem Dajjal menyusun makar berupa mega proyek New World Order, tatanan dunia baru, Great Reset, sebagai bentuk persembahan dan penyambutan kedatangan pemimpin sekaligus juru selamat mereka Dajjal. Segenap kecanggihan teknologi dan peradaban modern akan didaya gunakan untuk menggiring segenap umat manusia turut menyambut bahkan menghamba kepada Dajjal saat puncak fitnah itu nanti keluar. Tetapi Allah Ta'ala punya skenario lain. Dan itulah yang kita imani dalam surat Ali Imran 54. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang kafir punya tipu daya, Allah akan balas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan saya meyakini salah satunya itu adalah peristiwa shutdown of modern technology. Ketika teknologi modern tiba-tiba macet, ya kan, itulah makar Allah. Karena mereka mengandalkan teknologi, Pak. Gitu. Kalau teknologi tiba-tiba macet, Pak, ya kan, udah rontok semua tatanan mereka ya. Tinggal kitanya menyiapkan diri hidup tanpa teknologi. Ya. Dan saya kira kita siap, Masya Allah, hidup tanpa teknologi. Ya kan? Karena kita udah dilatih sampai lain. Sering mati lampu nggak bingung kita. Kita tahu harus ngerjain panggil anak cucu, ya kan, store hafalan, ya kan. Walau mereka Pak mati lampu Pak di bursa efek, oh panik, ya kan, di London, di New York, di Tokyo mati lampu 5 jam Pak, oh panik. Kalau kita kan Masya Allah ya, pernah dilatih berapa, 24 jam ya. Oke, nah jadi saudara rahimakumullah, inilah kira-kira bahasan kita tentang sistem Islam versus sistem Dajjal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggiring kita ke jalan-jalan keimanan, keislaman, untuk tetap tunduk pada sistem Islam sekalipun sistem itu sekarang belum berwujud, dan kita tetap barok kepada sistem Dajjal sekalipun sistem Dajjal itu tampaknya makin hari makin mencengkram ya, makin berusaha untuk tidak bisa dielakkan. Tapi kalau Allah memang memberikan kita hidayah, Allah akan memelihara kita untuk sanggup tetap membebaskan diri dari ikatan ya sistem Dajjal ini, insyaallah ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.